warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai e-demokrasi, membangun partisipasi politik, dan pemahaman kebijakan dalam dunia digital. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Gusti Ayu Adinda Jyoti, Hafida Arfia, Pandu Dwi Nugraha, dan Safa Safiera. Seperti yang kita ketahui, sebentar lagi pemilihan presiden akan segera dilaksanakan. Oleh karena itu, di tengah era informasi digital yang dinamis, penting untuk tetap waspada terhadap berita yang berkaitan dengan pemilihan presiden di media sosial. Untuk itu, agar kita tetap bijaksana dalam menyaring fakta dari gosip, kami akan menyampaikan beberapa langkah praktis yang dapat membantu kita semua dalam memastikan keakuratan informasi yang diterima. Oke guys, jadi ngomongin tentang bijak dalam bersosial media, pertanyaannya kenapa sih kita harus bijak dalam bersosial media? Karena di zaman sekarang itu udah banyak banget orang-orang yang gak bijak dalam menggunakan sosial media. Contohnya kayak orang-orang yang suka menyebar berita hoax, habis itu orang-orang yang suka menyebarkan komen-komen negatif kepada orang lain. Nah, hal itu tuh memberikan dampak negatif yang lumayan besar gitu ya ke kita. Maka dari itu, sebagai pemuda yang cerdas, kita harus bisa nih bijak dalam bersosial media. Nah, salah satu cara agar kita itu bisa bijak dalam bersosial media dengan menghindari berita hoax. Nah, di sini aku pengen ngasih tahu teman-teman semua gimana sih caranya yang benar dalam menghindari berita hoax, apalagi di era pemilu saat ini. Nah, jadi ada 8 cara untuk menghindari berita hoax. Nah, yang pertama, kita tuh harus pilih berita dari sumber yang terpercaya. Jadi ketika kita membeli berita, jangan asal-asalan pilih. Kita lihat dulu nih sumbernya. Apakah sumbernya itu terkenal sudah mempunyai reputasi yang baik? Apakah sumbernya ini sudah terverifikasi gitu loh dalam memberikan berita. Nah, cara yang kedua, dengan cara kita itu cross check lagi nih beritanya. Jadi kita itu cuma melihat dari satu sumber aja, kita harus lihat dari sumber lain juga. Apakah benar yang dikatakan oleh sumber yang pertama gitu. Terus cara yang ketiga itu dengan cara kita periksa nih tanggal publikasinya. Karena biasanya tuh berita yang tanggal publikasinya itu udah lama, itu udah gak relevan lagi. Terus cara yang keempat itu dengan cara evaluasi gaya penulisan beritanya. Nah, sebisa mungkin kita itu pilih berita yang gaya penulisannya itu lebih objektif. Karena ketika suatu berita penulisannya itu objektif, dia tuh cenderung tidak bersifat sensasional dan tidak memihak berlebihan. Selanjutnya, cara yang kelima. Menurut aku cara yang kelima itu cara yang paling penting ya dari seluruhnya, yaitu dengan periksa fakta. Usahakan ketika kita mendapat suatu berita itu kita periksa faktanya. Kita periksa faktanya menggunakan website pemeriksa fakta untuk kita memverifikasi nih apakah berita yang kita dapat itu udah benar atau belum. Terus cara yang keenam, dengan memperhatikan gaya bahasa. Jadi usahakan kita itu memilih berita yang bersifat netral dan objektif, yang bahasanya itu tidak menyulut emosi secara berlebihan. Cara selanjutnya yaitu dengan menghindari sensasionalisme. Jadi usahakan dalam memilih berita itu kita hindari berita yang kelihatannya itu terdengar sensasionalisme terus provokatif tanpa bukti yang kuat atau tanpa dasar yang kuat. Nah, cara yang kedelapan sekaligus cara yang terakhir itu adalah dengan jaga kewaspadaan, karena sekarang itu banyak banget berita-berita palsu dan juga berita-berita yang manipulatif. Nah, sebagai pengguna sosial media kita harus waspada dalam menerima berita tersebut. Apalagi kan kita juga orang yang berpendidikan gitu ya, orang yang belajar di sekolah. Kalau bisa dengan ilmu-ilmu yang kita punya, kita bisa melihat berita itu secara objektif, apakah berita itu tuh palsu atau misalkan berita itu manipulatif atau itu adalah berita yang fakta dan baik buat kita. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang tahapan pemilu 2024, saya ingin disclaimer terlebih dahulu bahwa pasti teman-teman semua di beberapa hari ini di media sosial teman-teman semuanya muncul topik-topik politik, pembahasan politik yang sangat ramai dan sangat panas ya teman-teman semuanya. Pasti bermunculan di media sosial teman-teman semuanya. Nah, hal itu terjadi kenapa? Karena sebentar lagi 2024 kita akan melakukan pesta demokrasi dalam pemilihan presiden di 2024. Nah,
pada kali ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semuanya yang mungkin sama seperti saya. Ini adalah tahun pertama saya untuk melakukan pemilihan, dan saya ingin mengedukasi teman-teman semuanya tentang apa aja sih tahapan yang harus kita persiapkan untuk pemilu 2024 dan memeriahkan pesta demokrasi 5 tahun sekali ini. Nah, lalu kita masuk, yang pertama ada registrasi pemilih. Di sini teman-teman semuanya harus memastikan apakah teman-teman semuanya terdaftar sebagai pemilih untuk dapat memberikan suara. Teman-teman bisa memastikan ini di website terpercaya, yaitu teman-teman bisa mengecek apakah teman-teman terdaftar itu di www.hakpilihmu.kpu.go.id. Teman-teman bisa mengecek di sana apakah teman-teman sudah terdaftar atau belum. Jika belum terdaftar, teman-teman juga bisa melakukan registrasi ulang dan mengisi data lengkap teman-teman semuanya, agar ketika melakukan pemilihan teman-teman semuanya sudah memiliki kelengkapan data untuk persyaratan melakukan pemberian suara dalam memeriahkan pesta demokrasi ini. Lalu teman-teman semuanya harus memastikan data teman-teman semua terisi dengan benar dan data teman-temannya terisi dengan detail. Lalu ke tahap kedua, lalu ada informasi calon. Di sini teman-teman semuanya harus mempelajari tentang profil dan program calon untuk membuat keputusan yang lebih informasional. Maksudnya apa? Teman-teman di sini semuanya harus mengetahui lebih dalam lagi tentang calon yang ingin teman-teman pilih, calon yang ingin teman-teman percayai untuk masa depan Indonesia ke depannya. Di sini teman-teman semua jangan sampai ketika teman-teman semuanya mencari informasi, teman-teman semuanya termakan dengan berita-berita hoax. Di sini teman-teman harus melakukan referensi, melakukan pencarian informasi dari sumber-sumber yang terpercaya. Nah, jangan sampai teman-teman semuanya bakal salah pilih gara-gara termakan dari berita hoax. Teman-teman semuanya harus mengulik lebih dalam lagi ketika mendapatkan berita-berita tentang hak calon atau informasi calon yang teman bakal pilih. Lalu yang ketiga ada partisipasi dalam debat. Di sini teman-teman semuanya harus melakukan yang namanya wajib untuk menonton partisipasi dalam debat. Jadi mana saya ambil contoh, bakal ada debat 5 kali debat presiden hingga waktu pemilihan pilpresnya nanti, di mana 5 kali ini 3 kali debat presiden dan 2 kali debat wakil presiden. Di sini teman-teman semuanya bakal lebih dalam lagi untuk detail tentang informasi calonnya, tentang bagaimana teman-teman itu mendapatkan wawasan lebih lanjut tentang pandangan dalam kebijakan calon. Di sini teman-teman semuanya itu bakal dapat wawasan dan sudut pandang yang lebih detail lagi tentang bagaimana tanggapan dari setiap calon yang berpendapat di partisipasi dalam debat pilpres ini, di mana teman-teman semuanya bisa melihat langsung, bisa menonton langsung dan mendengarkan langsung tentang pandangan, tentang argumen-argumen yang bakal dikeluarkan oleh calon-calon teman yang bakal teman pilih. Yang kedua, lalu diskusi dan pertukaran pendapat. Di sini teman-teman semuanya harus terlibat diskusi dengan lingkungannya atau teman-teman, atau boleh di keluarga, atau boleh di warga sekitar yang teman-teman tahu, untuk memahami berbagai perspektif dan pendapat. Di sini teman-teman semua jangan mudah banget termakan hoax tentang pendapat-pendapat yang sangat vulgar atau pendapat yang sangat keras. Di sini teman-teman semuanya harus menjaga namanya Bhinneka Tunggal Ika, semuanya berbeda-beda tapi tetap satu. Kita semua memiliki perbedaan pendapat, tapi tujuan kita satu, untuk Indonesia maju di ke depannya. Di sini teman-teman semuanya harus menjaga yang namanya bertukar pendapat secara positif. Jangan sampai perbedaan pendapat ini dan ketika pendapat memecah belah bangsa ini dan tidak memecahkan pesta demokrasi 2024 ini.
Lalu ada pendidikan pemilih, di mana yang terakhir ini pendidikan pemilih itu di mana di sini tuh kita mengedukasi diri tentang sistem pemilihan dan prosedur suara untuk memastikan partisipasi yang tepat. Di sini teman-teman udah fix banget nih, kita udah melakukan namanya registrasi pemilih, udah informasi calon, udah kita menonton semua debatnya, udah kita melakukan diskusi kepada lingkungan sekitar kita, udah. Di sini teman-teman semuanya udah fix dalam memilih. Jangan sampai teman-teman semuanya terpengaruh, apalagi teman-teman semuanya terkena berita hoax yang sangat tajam yang mengganggu hak pilih teman-teman semuanya. Jangan sampai yang teman-teman udah fix banget ini terganggu gara-gara edukasi diri teman-teman tentang tahapan pemilu ini tergoyahkan, lalu teman-teman semuanya melakukan yang tidak ikut memeriahkan atau golput dalam acara tahapan pemilu ini. Nah, di sini teman-teman semuanya bisa mengikuti tahapan pemilu ini untuk ikut memeriahkan pesta demokrasi 2024 ini. Jangan sampai ada yang golput, oke? Selanjutnya, tahapan pemilu 2024 yang paling krusial yaitu saat hari pemilihan tiba, jangan lupa berpartisipasi politik menggunakan hak suara kalian untuk memilih calon presiden sesuai dengan hati nurani kalian. Selanjutnya, tahapan terakhir, jangan lupa setelah kalian pilih untuk mengikuti perkembangan dari hasil pemilu. Ikuti perkembangannya, apakah sudah sesuai dengan pilihan mayoritas, apakah belum sesuai? Patut dipertanyakan ya teman-teman. Kami dari kelompok 7 literasi manusia mengajak kalian semua untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik menggunakan hak suara kalian. Ayo teman-teman semua wujudkan kegiatan perubahan bersama, sampaikan suara kalian, pilih presiden yang mewakili nilai-nilai kita dan juga nilai-nilai dari Pancasila. Setiap suara dari kalian sangat berarti, mari aktif dalam kegiatan berdemokrasi. Sekian dari kelompok 7, mohon maaf bila ada salah kata ataupun penyampaian dari kami. Sekian dan terima kasih.